Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di masa pandemi ini, kita tetap menjaga kesehatan dan selalu menaati protokol kesehatan yang wajib kita patuhi. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Elsie Pandu Winata. Ibu kuliah di IAIN Pontianak semester 5. Di sini Ibu akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Meneladani Kisah Utsman bin Affan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, di sini apakah ada yang tahu tentang kisah meneladani Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat santun dan sangat dermawan, dan mencurahkan perhatiannya yang sangat besar terhadap perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan khalifah yang memushafkan Al-Quran dan membacanya. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Ia lahir pada tahun 573 Masehi di Mekkah pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berusia 5 tahun. Ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwah. Utsman bin Affan merupakan keturunan keluarga besar dari Bani Umayyah, yaitu suku Quraisy. Sejak kecil ia dikenal dengan kecerdasannya, kejujurannya, kesantunannya, dan kesolehannya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaguminya. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Tertarik dengan ajakan Abu Bakar As-Siddiq, beliau kemudian menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan keimanannya dan keislamannya. Sebelum dan sesudah masuk Islam, Utsman bin Affan adalah seorang pedagang yang sangat kaya raya. Beliau sangat dermawan dan menginfakkan hartanya demi kepentingan Islam. Pada saat Rasulullah SAW melakukan perang Tabuk, Utsman juga mewakafkan 950 ekor unta, 59 ekor kuda, dan 1000 dinar untuk keperluan pasukan Islam. Utsman bin Affan juga mewakafkan sumur rumah yang dibeli dari orang Yahudi dengan harga 20.000 dirham untuk keperluan air bagi kaum muslimin. Begitu sangat peduli Utsman bin Affan terhadap orang-orang Islam ya anak-anak. Sahabat Utsman bin Affan juga pernah mengemban tugas diplomatik pada masa yang sulit dan penuh ancaman bahaya.
yaitu ketika bertindak sebagai utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perundingan dengan kaum Quraisy di Mekah. Penugasan ini melahirkan dua peristiwa penting, yaitu Baiat Ridwan dan Perjanjian Hudaybiyah. Beliau sangat akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedekatan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya yang bernama Sayyidah Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Setelah Ruqayyah meninggal pada waktu Perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikahkan putri keduanya yang bernama Sayyidah Ummi Kulsum. Oleh karena itu, Utsman terkenal dengan julukan Zunnurain, yang artinya yaitu orang yang mempunyai dua cahaya. Utsman termasuk salah seorang as-sabiqunal awwalun, yang artinya adalah orang-orang pertama yang masuk Islam. Utsman ikut hijrah ke Abyssinia, yaitu Habasyah. Beliau juga ikut dalam setiap peperangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dalam Perang Badar. Utsman juga dikenal sebagai salah satu penulis wahyu. Utsman juga mempunyai keistimewaan menguasai ilmu bahasa Arab zaman jahiliyah, di antaranya yaitu ilmu keturunan, perumpamaan, dan berita-berita peperangan. Ia juga memiliki tentang ilmu untuk menentukan waktu perjalanan dagang di kalangan masyarakat Arab waktu itu. Oleh karena itu, meskipun pada masa pemerintahannya banyak sekali gejolak politik karena kebijakan yang diambilnya, bukan berarti kepribadian Utsman yang berubah, tetapi disebabkan oleh kondisi kaum muslimin saat itu dan desakan dari luar dirinya. Karenanya, tidak benar jika Utsman disebut nepotisme dan lemah. Semua itu sangat tidak benar. Namun, karena orang-orang di lingkungannya menyembunyikan kebenaran yang seharusnya dilaporkan kepada Utsman sebagai khalifah, Utsman meninggal pada tahun 35 Hijriah karena ulah pada pemberontakan yang memasuki rumah beliau. Beliau meninggal dunia saat sedang membaca Al-Quran dalam usia 82 tahun. Beberapa saat sebelum meninggalnya, Umar bin Khattab tidak menunjuk seseorang yang akan menggantikan kedudukannya, meskipun tidak menunjuk siapapun yang akan menggantikan kedudukannya. Akan tetapi, beliau menyarankan agar khalifah berikutnya adalah salah satu dari 6 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Dewan pemilihan khalifah yang beranggotakan 6 sahabat ini disebut Ahlul Ahli wal Aqdi. Dari ke-6 sahabat pilihan Khalifah Umar, maka Utsmanlah yang terpilih. Utsman menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Ia merupakan khalifah terlama di antara 4 khalifah Khulafaur Rasyidin, yakni menjabat selama 12 tahun. Prestasi
Utsman bin Affan di antaranya. Yang pertama adalah pemberontakan menumpas pemberontakan di daerah. Semenjak Khalifah Umar wafat, daerah-daerah yang sudah dikuasai Islam pada masa Khalifah Umar melakukan pemberontakan. Mereka ingin membangkitkan kekuasaan pemerintahan lama yang telah dikalahkan. Para mantan penguasa dan pejabat pemerintahan Islam di Persia menyusun kekuatan untuk menjadikan mereka berkuasa lagi. Pemberontakan ini terjadi di Khurasan. Di samping itu, kota Iskandaria yang dulunya telah dikuasai oleh pemerintahan Islam diserang oleh bangsa Romawi yang dipimpin oleh Panglima Manuel dari Armenia. Khalifah Utsman mengirim pasukan untuk menumpas kedua pemberontakan di atas. Pasukan yang dikirim Khalifah berhasil menumpas kedua pemberontakan tersebut. Dengan kemenangan ini, daerah Khurasan dan Iskandaria berhasil dikuasai kembali oleh pemerintahan Islam kedua. Daerah tersebut kembali aman tentram di bawah panji-panji Islam. Yang kedua adalah, apakah ada yang tahu tentang prestasi Utsman bin Affan yang kedua? Jadi, prestasi Utsman bin Affan yang kedua adalah menghadapi pertentangan bangsa Romawi. Ada yang tahu apa penyebabnya? Yaitu Khalifah Utsman berhasil mengirim pasukan untuk melawan pasukan Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin. Sementara pasukan Islam dipimpin oleh Abdullah bin Abi Sarah, gubernur Mesir. Peperangan ini terjadi di Laut Tengah, kota Iskandaria, pada tahun 31 Hijriah. Peperangan ini melibatkan banyak kapal perang, sehingga perang ini dinamakan Perang Zastis Sawari, yaitu peperangan tiang kapal. Pasukan Islam hanya berjumlah 200 kapal, sedangkan pasukan musuh berjumlah 1000 kapal. Sungguh banyak sekali ya pasukan musuh dibanding pasukan Islam yang hanya berjumlah 200. Berbanding sangat jauh sekali dengan pasukan musuh. Namun, pasukan Islam berhasil membuat pasukan Romawi kocar-kacir. Yang ketiga, siapa yang tahu tentang prestasi Utsman bin Affan yang ketiga? Yaitu, prestasi Utsman bin Affan yang ketiga adalah membukukan mushaf Al-Quran. Pada Khalifah Utsman, daerah kekuasaan Islam semakin luas dan sahabat Nabi banyak menyebar di berbagai daerah. Hal ini menyebabkan keberagaman di ayat pembacaannya Al-Quran. Perbedaan ini dapat memicu perpecahan di antara umat Islam. Karena itu, Khalifah Utsman membuat keputusan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf. Akhirnya beliau membentuk tim penulisan Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Hasil dari penulisan Al-Quran dijadikan sebagai mushaf standar, yaitu mushaf yang dijadikan acuan, yang disebut mushaf Utsmani. Terdapat 6 buah mushaf, satu untuk Khalifah Utsman, yang lain dikirim ke Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, dan Syamsiyah.
Syam atau Syria. Mushaf Al-Quran selain yang 6 tersebut diperintahkan untuk dibakar. Mushaf Al-Quran yang ditulis pada masa Khalifah Utsman yang sekarang banyak menjadi rujukan kaum muslimin seluruh dunia hingga saat ini. Pada masa sahabat Utsman, banyak gubernur dan pejabat yang hidup mewah dan gemerlap. Anjuran khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Umar, sudah tidak diperhatikan lagi. Karena itu, banyak pejabat yang menumpuk kekayaan, terutama gubernur Syam, yaitu sahabat Muawiyah. Sebagian masyarakat ada yang tidak pun dengan konsekuensinya berkhianat kepada Khalifah Utsman dan bersekongkol dengan kaum Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa Khalifah Utsman menjadi korban kebencian sebagai rakyatnya, sebab yang melakukan pemborosan dan bermewah-mewah yang dibenci rakyat adalah para pejabat di bawah Khalifah Utsman, di antaranya Marwan bin Hakam. Para pejabat tersebut sering membuat kesalahan dan menutup-nutupi di hadapan Khalifah. Kelembutan dan kesantunan Khalifah Utsman dimanfaatkan oleh kelompok yang menggantungkan diri sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, lebih baik kita mengakhiri dengan membaca doa sesudah belajar terlebih dahulu. Mari kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batilan warzuqna ijtinabahu. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.